Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustri Wulandari dengan NIM 18862066008 STKIP PGRI Pacitan. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang My Concept Map yang telah saya buat. My Concept Map yang telah saya buat ini di dalamnya menjelaskan beberapa materi dari perkuliahan Kapita Selekta Pembelajaran Matematika di SD. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai teori belajar. Nah, di sini ada 4 teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik yang menyatakan bahwa belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan lingkungan. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori kognitivistik, di mana teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan, dan prosesnya tidak terpisah-pisah. Kemudian, teori selanjutnya yaitu teori konstruktivistik, yaitu memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Lanjut ke teori humanistik. Disebut proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia yang tujuannya untuk memanusiakan manusia. Dari keempat teori belajar tersebut, memunculkan beberapa ahli dengan aliran teori-teori tersendiri. Yang di sebelah sini memiliki aliran teori psikologi tingkah laku, yaitu studi tentang belajar berdasarkan pada pengamatan tingkah laku manusia yang nampak. Sebab, menurut teori ini manusia adalah organisme pasif yang bisa dikontrol dan tingkah lakunya dapat dibentuk melalui ganjaran atau hukuman. Ahli-ahlinya ada Gagne yang menyatakan ada 2 objek matematika yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Kemudian Thorndike, menurutnya ada 3 hukum yang mengakibatkan timbulnya stimulus respon, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Kemudian ada Pavlov dengan teorinya yang disebut dengan conditioning learning, menyatakan sesuatu kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Apabila perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang, maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan orang lain. Kemudian ada Baruda yang menyatakan seorang siswa belajar karena melihat orang lain juga belajar. Dengan kata lain tuh, kita melihat perilaku orang lain, maka kita akan meniru perilaku orang tersebut. Kemudian ada Skinner menyatakan ganjaran atau penguatan memiliki peranan penting dalam belajar. Nah, kemudian ada aliran teori lain, yaitu teori psikologi kognitif yang dimaksudkan adalah anak belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mentalnya. Ahlinya ada Piaget yang menyatakan bahwa ada 4 tahap perkembangan kognitif anak. Pertama, tahap sensori motor pada usia 0-2 tahun, tahap operasional 2-7 tahun, tahap operasional konkret 7-11 tahun, dan tahap formal pada usia lebih dari 11 tahun. Selanjutnya ada teori Van Hill yang dimana ia membedakan tahap belajar geometri menjadi 5 tahapan. Pertama, tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi. Teori Van Hill ini lebih menekankan pada materi geometri pada matematika. Selanjutnya ada Brunner, disebut dengan metode penemuan, yang menyatakan ada 3 tahap perkembangan kognitif anak. Pertama,
Tahap inaktif. Pada tahap inaktif, pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. Kemudian yang kedua, tahap ekonik, yang pengetahuannya dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap inaktif. Kemudian tahap simbolik, yaitu tahap terakhir di mana pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Selanjutnya ada Brownell dengan nama teorinya meaning theory. Belajar matematika harus merupakan belajar bermakna. Artinya, setiap konsep yang dipelajari harus benar-benar mengikuti sebelum sampai pada latihan atau hafalan. Ahli selanjutnya ada Ausubel. Teorinya disebut dengan meaningful learning. Menurutnya, bahan belajar yang dipelajari harus bermakna. Artinya, bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif siswa. Selanjutnya, ahlinya Dines. Dines membagi ada 6 tahapan belajar. Pertama, belajar disertai aturan. Kemudian kedua, kesamaan sifat. 3, representasi. 4, simbolisasi. 5, formalisasi. Dan 6, permainan bebas. Materi kedua yaitu konsep dasar matematika SD. Yang akan saya bahas pertama yaitu hakikat anak didik. Setiap anak merupakan individu yang berbeda, dapat dilihat dari minat bakatnya yang berbeda-beda, dan juga dapat dilihat dari kemampuannya, kepribadiannya, serta pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya. Anak usia SD berada pada usia 7-12 tahun, yang menurut Piaget, tahap berpikirnya masih berada pada tahap operasi konkret, yang berarti siswa SD belum berpikir secara formal. Kemudian akan saya jelaskan hakikat matematika. Yang pertama, Klein mengemukakan bahwa matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri. Akan tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita tidak dapat lepas dari yang namanya matematika. Kemudian akan saya jelaskan tentang prinsip praktis matematika. Yang pertama, belajar matematika harus berarti atau meaningful. Belajar dengan penuh pengertian meliputi semua materi matematika yang diajarkan di SD. Kedua, belajar matematika adalah proses perkembangan. Belajar matematika yang efektif dan efisien tidak dengan sendirinya terjadi karena membutuhkan cukup waktu dan perencanaan yang baik. Guru memegang peranan penting dalam menyediakan lingkungan belajar yang kaya sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Ketiga, matematika ialah pengetahuan yang sangat terstruktur. Keterampilan matematika harus dibangun dari keterampilan sebelumnya. Keempat, anak aktif dalam belajar matematika. Belajar aktif merupakan inti belajar matematika yang memungkinkan anak kesulitan belajar membentuk pengetahuan mereka. Kelima, anak harus mengetahui apa yang akan dipelajarinya di dalam kelas matematika. Anak biasanya mau bekerja keras untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian, tujuan pembelajaran hendaknya mencakup tujuan-tujuan yang jelas dan dapat dimengerti. Selanjutnya, 6. Komunikasi ialah bagian yang tidak terpisahkan dengan belajar. Anak dari semua tingkatan belajar harus belajar bagaimana menggunakan kata-kata matematika secara lisan sebelum mereka menyajikan dengan tanda simbol. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan berbagai model matematika dalam belajar matematika. Matematika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain itu masih bersifat abstrak. Oleh karena itu, model matematika sangat membantu anak dalam belajar matematika. Selanjutnya, karakteristik dari matematika. Yang pertama, memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Kedua, bertumpu pada kesepakatan. 3, berpola pikir deduktif. 4, konsisten dalam sistem. 5, memiliki simbol yang kosong dalam arti. Dan 6, memperhatikan semesta pembicaraan.
Kemudian pembahasan yang selanjutnya, pembelajaran matematika di SD. Nah, bagaimana sih pembelajaran matematika di SD? Ini ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya antara lain 1. Pembelajaran matematika dengan menggunakan metode spiral. Pendekatan spiral dalam pembelajaran matematika merupakan pendekatan di mana pembelajaran konsep atau suatu topik matematika menjadi prasyarat untuk dapat memahami mempelajari topik matematika sebelumnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran matematika bertahap. Matematika diajarkan secara bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih sulit. Kemudian yang ketiga, pembelajaran matematika dengan menggunakan metode induktif. Selanjutnya, yang keempat, pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Yang kelima, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi. Selanjutnya ada konsep matematika di SD. Konsep matematika di SD itu ada 2 macam. Yang pertama hakikat bilangan dan operasi bilangan. Selanjutnya ada hakikat geometri dan pengukuran. Materi yang keempat yaitu mengenai hakikat matematika. Di sini membahas beberapa poin penting. Yang pertama, sejarah matematika. Bagaimana sih sejarah matematika itu? Sejarah matematika hampir setua manusia itu sendiri, berawal dari matematika masa manusia purba sampai sekarang. Karena pada dasarnya matematika itu akan selalu ada pada kehidupan sehari-hari manusia. Kemudian pengertian matematika. Kata matematika berasal dari bahasa Yunani, yaitu matema, yang berarti apa yang dipelajari. Kemudian objek matematika. Gagne membagi 2 objek matematika, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek langsung berupa fakta, konsep, prinsip, dan skill. Yang kedua, objek tidak langsung berupa berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, dan ketekunan serta ketelitian. Kemudian ciri matematika. Ada 5. 1. Matematika ilmu deduktif. 2. Matematika ilmu terstruktur yang terorganisasikan. 3. Matematika ilmu tentang pola dan hubungan. 4. Matematika adalah bahasa simbol. 5. Matematika sebagai ratu dan pelayan ilmu lainnya. Selanjutnya, prinsip belajar matematika. Menurut Reis DKK tahun 2002, ada 7 prinsip belajar matematika. 1. Harus bermakna. 2. Merupakan proses perkembangan. 3. Memerlukan prasyarat pengetahuan sebelumnya. 4. Harus melibatkan siswa aktif. 5. Mengetahui tujuan matematika. 6. Memerlukan komunikasi. 7. Memerlukan model. Kemudian selanjutnya ada fungsi dari matematika. Menurut Chambers tahun 2008 halaman 8, 1. Sebagai alat untuk memecahkan masalah. 2. Mendasari studi sains dan teknologi. 3. Alat pembuktian untuk memodelkan situasi nyata. Jadi matematika itu sangatlah luas cakupannya. Materi kelima atau materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kurikulum matematika SD. Pertama akan saya jelaskan KTSP versus K13. Apa sih maksudnya? Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari KTSP dan kurikulum 2013 pada mata pelajaran matematika. Yang pertama, pada kurikulum KTSP, di mana matematika di SD adalah pembelajaran dengan proses menemukan dan membangun konsep melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Kemudian ruang lingkup dari KTSP itu ada bilangan, geometri, dan pengukuran, kemudian ada pengolahan data. Pada kurikulum 2013, matematika dapat didefinisikan sebagai studi dan logika yang ketat dari topik seperti kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Ruang lingkupnya ada bilangan bulat A dan bilangan asli, kemudian ada bilangan pecahan, terus geometri dan pengukuran sederhana, serta statistika sederhana.
Antara KTSP dan kurikulum 2013 itu ada perbedaan, di mana pada KTSP materinya itu masih dijadikan satu atau dikelompokkan. Kemudian pada kurikulum 2013 materi itu dipisah-pisah. Seperti tertera pada KTSP, bilangan menjadi satu dan hanya bilangan itu kemudian dijabarkan di dalamnya. Kalau di kurikulum 2013 bilangan dipisah sendiri-sendiri. Misal bilangan bulat sendiri, bilangan asli sendiri, bilangan pecahan sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan matematika SD kelas rendah KTSP dan K13 serta perbedaan matematika SD kelas tinggi KTSP dan K13. Antara KTSP dan K13 itu ada perbedaan. Pada KTSP, konten dikembangkan secara mandiri. Pada K13, konten dikembangkan pusat. Kemudian KTSP, tematik terpadu diterapkan pada kelas masing-masing. Kemudian kalau kurikulum 2013 itu menggunakan tematik terpadu yang sudah terintegratif. Nah, kemudian pada KTSP itu proses belajar terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang pembelajarannya berpusat pada siswa, tapi dalam praktiknya siswa sering menerima bukan mencari pengetahuan dan siswa kurang aktif. Serta pada kurikulum 2013, siswa dituntut untuk aktif. Kemudian masalah yang dipelajarinya dikaitkan dengan masalah dalam kehidupan nyata. Kemudian yang akan saya bahas kedua yaitu selayang pandang pembelajaran matematika pada kurikulum 2013. Tujuan umum K13 ada 4, yaitu 1. Sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan, 4. Dan keterampilan. Kemudian ada ruang lingkup pembelajaran matematika SD atau MI. 1. Konsep, operasi dan pola bilangan, 2. Geometri dan pengukuran, 3. Statistika dan peluang. Nah, itu tadi adalah beberapa paparan materi yang dapat saya jelaskan dari konsep map yang telah saya buat. Semoga konsep map ini dapat bermanfaat untuk pembaca semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.